Oke, ya silakan. Kita berdoa. Ya. Doa. Iya. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak ini bersihkan, mohon berkatilah agar bisa masuk dalam otak kami ya Bapak. Ini doa dan amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami hidup. Amin. Ya, terima kasih ya kepada saya ya. Doanya kalau bisa masuk undangan ya gitu ya. Oke lah, bagus lah itu. Itu namanya harapan ya. Itu namanya harapan. Oke, yakinnya Bapak ini IPA 7 udah beres kalian punya LTMPT ya semua ya. Johannes. Halo Johannes. Halo Pak. Kamu udah permanen kan? Sudah Pak. Tanggal berapa di situ masuk sekolah? Tanggal 16 Juli 2018 Pak. Oh, udah 16 ya? Udah Pak, udah 16. Oh, oke lah, oke. Ya, oke, udah, nggak apa-apa ya. Oke, udah bagus itu. 1 Juli pun ada yang 1 Juli sebagian. Pak, punya Marta masih 1 Juli, Pak. Disuruh datang ke sekolah sama Pak Bigman. Oh iya, disuruh datang ya. Oh, oke lah, itu juga Bapak pastikan. Memastikan IPA 7. Seharusnya berapa, Pak? Seharusnya berapa? Seharusnya 16. Kan itu yang di rapotmu kan? Oke lah, si Esther udah senyum dia, berarti udah pas ya. Ya kan Esther? Oh Esther. Mana ini? Iya, Pak. Iya, pas kan? Tanggal 16 punyamu kan? Iya, Pak. Asal mah pas. Iya, biar bisa nanti lolos ya. Mudah-mudahan IPA 7 lolos, itunya sekarang. Oke. Ini kayaknya nggak ada lagi yang tambah, nak ya. Ini biar kita lanjutkan aja. Kita sebentarnya ini hanya 3 teorinya. Kita masih teori-teorinya ini ya. Nantilah soal UN-nya Bapak kirim. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu tadi udah lama tapi nggak ada yang tambah ya. Nah, oke, kita lanjutkan dualisme gelombang partikelnya ya, dualismenya. Oke ya, ini biar masuk kita. Nah, ini kita tujuannya hari ini ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar gejala kuantum, radiasi benda hitamnya, sampai teori Planck ya. Jadi hari ini kita masuk fotolistrik, Compton, de Broglie, dan Heisenberg. Inilah kita masuk ya hari ini. Nah, kita mulai dari sini. Kemarin sudah ya radiasi benda hitam. Sekarang ini ya. Nah, oke. Nah, efek fotolistrik kita. Jadi efek fotolistrik adalah bukti eksperimen ya, bukti eksperimen dari si Planck ya. Jadi Planck kemarin kan bercerita cahaya itu katanya berbentuk paket energi. Jadi sekarang hari ini si Einstein membuktikannya ternyata benar ya melalui efek fotolistrik. Apa sih efek fotolistrik? Nah, coba kita cek. Nah, ini dia. Jadi fotolistrik itu peristiwa pembentukan atau ini lepasnya partikel bermuatan listrik. Jadi ada partikel yang lepas rupanya dari logam ketika disinari oleh cahaya atau radiasi elektromagnetik. Jadi bayangkanlah nak, bisa lepas katanya elektron keluar ya, bisa keluar elektronnya atau proton dari sebuah logam kalau disinari nak, disinari oleh cahaya. Ini dia. Tapi ingat kata kuncinya, tidak semua elektron bisa keluar, ada syaratnya. Ini dia, ini yang mau Bapak jelaskan intinya aja. Lihat ini, katanya harus dikasih ketika disinari. Ini logamnya, ini ada logam A. Ini logam A ya. Ini logam B. Katanya kalau disinari logam A, keluarlah elektron dari logam A. Ini siapa yang baru masuk ini? Ini ya. Katanya keluarlah elektron. Ini keluar elektron dari sini. Masuklah ke B. Ini elektron. Bisa juga proton, bukan hanya elektron. Proton. Ini. Itulah gejala contohnya di tukang lasi itu apinya. Inilah itu. Katanya kalau dikasih cahaya ke sini, jadi cahaya ini punya energi namanya E. Logam ini juga punya energi, nah, nggak boleh sembarangan, dia punya energi. Ini dia. Ini. Jadi kalau elektron bergerak ada namanya energi kinetiknya. Perhatikanlah dulu. Ini Bapak jelaskan. Katanya kalau logam itu disinari keluarlah muatan listriknya. Muatan listrik itu ada proton, ada elektronnya. Jadi
supaya keluar elektron, supaya keluar muatan listrik dari logam ini, maka energi cahaya itu harus lebih besar dari energi diam. Nah, ini. Aduh, ini ada baru masuk. Jadi syaratnya itu adalah energinya itu harus lebih besar dari energi logam. Nah, ini energi logam. Nah, ini. Jadi energi ini apa sih energinya ini, Pak? E ini apa? Energi cahaya ini apa? Ini kan cahaya. Cahaya tadi energinya E. Apa rumusnya ini, Pak? Nah, E itu itulah yang dipakai rumus si Planck. Rumus Planck yang kemarin ya, yaitu HF. Atau bisa juga Bapak ganti, frekuensi itu kan bisa Bapak ganti. Jadi kayak gini, HC per lambda. Nah, ini dia. Jadi, atau apa itu E0? E0 itu adalah energi ambang, ya, energi ambang, energi diam, atau apa namanya, ambangnya, ambang energinya. Jadi E0 itu rumusnya mirip. Tinggal kalian tambahin nanti simbolnya. F menjadi HF0. Nah, ini. F menjadi HF0. Nah, ini kita ganti lagi. HC-nya kita ganti. HC sama dengan rumus di atas. Nah, ini dia. Jadi supaya keluar elektron dari logam A masuk ke logam B, maka energi logam ini harus lebih kecil dari energi cahaya. Jadi atau kebalikannya, energi cahaya harus lebih besar dari energi logam. Nah, baru bisa keluar dia. Oke, ini baru masuk. Oke, siapa ini tadi ini? Nah, oke ya. Oke, itu dia. Udah masuk kawannya. Oke. Kemudian inilah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah frekuensinya. Frekuensinya sinar itu harus lebih besar dari frekuensi logam. Nah, ini dia. Jadi logam ini punya frekuensi supaya bisa keluar dia. Nah, jadi supaya terdorong dia, maka frekuensi sinar ini, cahaya, lebih besar. Nah, itu dia. Pokoknya istilahnya cahaya itu harus lebih besar dari logam. Nah, energinya harus lebih besar ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi nanti cahaya ini nggak berpengaruh intensitasnya. Intensitas cahaya ini nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu cuman energinya dan frekuensi. Nah, itu kata kuncinya. Oke. Oh iya, sebelum ke sana, ini apa contohnya, Pak? Di manalah kami lihat contoh efek fotolistrik? Apakah cuma di tukang las? Enggak, nak ya. Itulah di televisi kita. Jadi di televisi itu kan ada tabung, nak. Nah, di TV kita ada tabung itu, nak. Jadi ketika kalian pencet remote, tek, bisa nyala dia. Ternyata itulah cahayanya. Jadi elektron-elektron itu, itulah gambar TV kita. Nah, itulah itu contohnya, nak. Gambar di TV kita itu, itulah contoh fotolistrik. Nah, jadi elektron yang lepas itu, nah, itulah namanya cahaya yang kita pakai. Nah, itulah yang kita tonton itu, kita lihat di TV. Nah, itu dia ya. Kemudian yang terakhir, ternyata elektron ini nggak selamanya lepas, nak. Bisa nanti dia berhenti, hang dia. Itu kenapa, Pak? Karena tegangan di A udah sama dengan tegangan di B. Kalau udah berhenti, elektronnya akan berhenti kalau tegangan di A sama dengan tegangan di B. Tegangan di A dengan tegangan di B kalau sama, itulah yang disebut dengan potensial henti. Nah, itu dia. Di sini Bapak rumuskan. Nah, ini udah kemarin. Ini dia. Ini dia. Jadi kalau elektronnya nggak keluar lagi, berarti karena energinya udah sama, itu namanya energi kinetiknya. Potensialnya sudah sama. Itulah yang disebut dengan potensial henti. Jadi Pak, rumus yang kami pakai di fotolistrik itu ada 3. Ada 4, nak ya. Ini 1. Yang pertama itu adalah ini. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Ya, rumusnya. Rumus E-nya. Nah, ini ya. Baru yang ketiga adalah EK. Ini EK. EP0. Ini. Jadi EK ini bisa juga setengah MP kuadrat. Mana tahu nanti di soal UTBK biasanya ditanya, berapa kecepatan elektron yang keluar dari logam? Tinggal kalian ganti aja EK-nya menjadi setengah MP kuadrat. Nah, tinggal masukkan aja, nak. Terus Pak, yang keempat, yang mana kami gunakan rumusnya, Pak? Ini. Nah, ini Bapak modif. Ini udah langsung Bapak buat ya, sorry. Bapak edit aja, Bapak kembalikan ke asalnya. E, ini namanya E. Nah, jadi E sama dengan
dengan sesuai penjelasan Bapak di gambar tadi ya. Ini namanya E sama dengan E0. Jadi ini tambah EK. Nggak berubah dia. Ini dia. EK tadi apa? Udah ada kita buat HF. E0 tadi apa? Boleh diganti W. Boleh, di bimbel diganti W. Apa tadi E0? HF0. Ganti. Apa EK? Setengah NP kuadrat. Apa EK? EP0. Ya, ini yang ini tadi ya. Boleh diganti. Jadi rumusnya ada 4. Inilah yang kalian pakai. Dia tinggal masukkan aja ini nak. Pokoknya hitungan fotolistrik nggak ada yang rumit. Nggak ada yang rumit. Ya, tidak ada yang rumit dari sini. Itu dia. Tapi ada satu kuncinya. Kalian harus ingat mengubah elektron volt ke joule ya. 1,6 dia nak ya, ini. Mana tahu nanti lupa. Ini. Ini kalian ubah nanti nak. 1 elektron volt itu, ini 1,6 ini harus kalian ubah. Tapi nggak usah kalian stres. Ini biasanya ada di soal ya. Di soal ini selalu diketahui. Nah, itulah fotolistrik ya. Jadi fotolistrik itu gejala lepasnya elektron atau muatan listrik dari sebuah logam. Itulah dia. Itu bertujuan untuk membuktikan teori Planck dan benar ya. Nah, itulah dia. Nah, ini bentuk yang lainnya. Ini enggak, ini untuk mahasiswa ya. Ini untuk mahasiswa nanti ya. Oke. Itulah fotolistrik. Jadi sekarang kita masuk ke Comptonnya. Tadi kan si fotolistrik itu kan hanya menghitung ya, hanya menghitung daripada energi. Sekarang bagaimana panjang gelombangnya? Itulah dia si Compton yang menghitung. Ini Compton ya. Jadi Compton itu melihat melihat ada katanya penyimpangan daripada panjang gelombang. Menyimpang dia panjang gelombangnya. Ini aja Bapak ganti gambarnya lebih besar. Ini. Katanya ini tadi kan foton, ini kan partikel ini tadi. Ini ternyata ini punya lambda. Tapi setelah kena logam, setelah keluar ini kan tadi sinar. Sinar ini ketika ditembak ke logam, ternyata elektron yang keluar ini, elektron yang ini dengan sinarnya ini dihamburkan dia. Ternyata beda lambdanya. Lambda ini dengan lambda ini beda. Berapa perbedaannya? Itulah Compton yang berhasil menyelidiki. Namanya ini. Inilah dia perubahannya. Jadi beda katanya lambdanya ini. Jadi untuk Compton kalian tinggal pakai ini aja. Ini. Jadi mudah, tinggal masukkan. Pak, ini kenapa nggak kami masukkan, Pak? Ini untuk mahasiswa nak ya. Ini untuk kuliah ya. Nah, apa yang perlu kami ketahui untuk Compton ini? Yang perlu kalian kuasai itu sudut. Kalian harus kuat trigonometri ini. Ini. Ini kan ada cos. Jadi cos 60 hafal, cos 180, 120, cos 30 wajib kalian kuasai. Wajib. Kalau yang ini Pak, perlu nggak? Ini ada di soal, akan diketahui di soal. Apa itu M? M itu massa elektron, itu diketahui di soal, nggak usah stres. C itu apa Pak? Kecepatan cahaya, diketahui di soal. Jadi yang perlu kalian tahu itu yang mana Pak? Khusus hanya sudutnya aja. Kalian kuasai nilai cos. Itulah dia nak ya. Nah, yang terakhir belum yang dua terakhir ya. Nah, tadi Compton sama fotolistrik itu yang dilihat itu adalah proton atau partikel. Itu dia. Tadi cahaya yang keluar ini dari percobaan eksperimen ini, ternyata ini katanya yang keluar ini semuanya berbentuk partikel semua. Ini foton. Foton itu apa kemarin? Paket-paket energi. Ya. Nah, ternyata melalui eksperimen de Broglie, ternyata beda. Ternyata cahaya matahari itu memiliki dua sifat. Namanya sifat kembar. Atau dalam bahasa fisikanya namanya dualisme. Sifat kembar ini apa maksudnya Pak? Ini dia, coba cek. Ternyata cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang yang di atas ini. Ternyata bisa juga bersifat sebagai partikel yang di bawah yang berbentuk bola hitam. Jadi Pak, eksperimen si Compton fotolistrik yang mana dari gambar ini? Apakah yang atas atau yang bawah? Jawabannya yang bawah. Itu dia. Lihat ini. Jadi yang bola-bola ini itu membuktikan
bahwa cahaya itu bersifat sebagai partikel. Yang bola ya. Jadi yang di atas Pak sebagai gelombang. Siapa yang membuktikannya sebagai gelombang Pak? Itulah kemarin yang sudah pertama kali kita bahas, yaitu teori Wien. Wien ya. Teori radiasi Wien. Rayleigh James juga kita bahas kemarin, Stephen Boltzmann. Itulah itu. Nah, apa bedanya gambar gelombang ini dengan partikel? Kalau gelombang itu, itulah yang dilihat oleh manusia, cahaya tampak. Jadi apa yang partikelnya Pak? Itulah yang tak kelihatan. Manusia nggak bisa melihat partikel kecuali menggunakan alat. Nah, ini dia penjelasannya ya. Jadi cahaya itu punya sifat kembar, satu sebagai gelombang, satu sebagai partikel. Jadi panjang gelombangnya berapa Pak? Ini dia bisa hitung. De Broglie bisa ngitung. Ini dia. Ada dua rumusnya yang kita pakai. Nah, hati-hati, yang mana rumusnya ini? Nah, ini biasanya soalnya untuk menjawab soal UN. Yang di bawah ini biasanya kalian pakai untuk menjawab soal UTBK, tes masuk PTN. Nah, ini untuk UN, ini untuk UTBK. Nah, ini dia. Jadi ini apakah sulit Pak untuk menjawab soal De Broglie? Enggak, hanya tinggal ingat rumusnya doang, masukkan. Cobalah ini, lambda sama dengan H per MP. H itu kan udah ada nilainya. Masa partikel itu udah ada nilainya nanti, Kecepatannya itu, ini. Laju partikel itu, kecepatannya itu ada di soal nanti. Pasti dikasih tahu di soal. Oke, itu dia ya. Jadi De Broglie lah orang yang menyelidiki bahwa cahaya itu memiliki sifat kembar, dualisme. Bisa sebagai gelombang, bisa sebagai partikel. Nah, itulah dia. Ada pertanyaan? Kosong. Tidak, Pak. Ya, kosong. Yang terakhir, Bapak jelaskan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini tidak masuk ujian ya. Ini untuk mahasiswa, tapi sekedar aja. Apa maksudnya ketidakpastian Heisenberg? Tadi kan udah Bapak sebutkan De Broglie itu katanya De Broglie menyatakan cahaya itu bisa gelombang, bisa partikel. Nah, pada saat kapan? Ini dia. Jadi yang bisa memastikan itu adalah Heisenberg. Dia bisa pastikan saat gelombang, cahaya ketika jadi gelombang seperti ini. Ketika jadi partikel seperti ini. Heisenberg bisa buktikan. Itu dia. Jadi dia bisa pastikan di mana sih cahaya itu, tahu dia berapa momentumnya, tahu dia posisinya, bayangkanlah. Jadi kalau ada cahaya matahari, tahu dia di mana dia partikel. Yang mana partikelnya, tahu dia Yang mana gelombangnya, tahu dia itulah ngerinya. Ini orang Jerman. Jadi dia tahu kapan partikel, kapan gelombang. Jadi dia bisa ngukur. Nah, inilah yang dipakai nanti untuk ini teori orang yang tak mengenal Tuhan itu ya. Jadi mereka tahu nanti di mana partikel-partikel Tuhan itu, mereka bisa tahu dari sini teori mereka. Jadi mereka bisa membuat eksperimen yang aneh-aneh. Ini ya. Itu dia. Oke, itulah dia teorinya ya. Jadi Heisenberg ini hanya mengukur, dia tahu ya, tahu menentukan momentum dan posisi partikel ya, sebagai cahaya atau sebagai gelombang dia tahu ya. Nah, oke. Jadi intinya kita hari ini adalah yang perlu Anda kuasai adalah De Broglie. Wajib ada 2 rumus De Broglie, wajib tinggal masukkan aja. Yang ketiga adalah kalian harus kuasai Compton. Compton itu 1 rumusnya. Ini tinggal masukkan aja, nggak sulit. Dan yang terakhir adalah fotolistrik. Ini rumusnya. Fotolistrik ya, wajib. Yang penting Anda kuasai fotolistriknya. Fotolistriknya tadi apa, Pak? Ingat, cahaya itu hanya bisa keluar dari logam kalau energi sinar yang ditembak ke logam lebih besar dari energi diamnya. Nah, itu dia ya. Oke, Richard, ada pertanyaanmu Richard? Enggak ya? Oke, memang Bapak akui ini materi kita ini fisika modern semua ini aneh ya. Aneh. Hitungannya aneh-aneh ya.
Karena kita berbicara yang tak kelihatan. Ya, bayangkanlah bagaimana cahaya menjadi seperti partikel. Kita nggak bisa lihat. Bayangkanlah sinar matahari itu nggak bisa kita lihat. Ya, nggak bisa kita lihat sebagai partikel. Yang kita lihat itu warnanya. Bisa nggak kalian melihat warna sinar matahari? Pink, Pak. Mejiku Hibiniu bisa nggak kalian lihat? Bisa, agak cipit kalian nengoknya. Nanti akan ada warna-warna kecil dia, agak-agak dilihat cahaya matahari itu agak-agak cipit melihatnya, agak ada berwarna-warna di sana. Mejiku Hibiniu bisa dilihat. Ternyata warna merah, mejiku tadi, mejikunya ternyata pisah. Kenapa pisah merah dengan hijau itu? Itulah renggangnya tadi, itulah partikelnya. Nah. Itu dia, itulah menurut fisika modern ini. Ternyata merah itu sebuah partikel. Partikel merah, gitu dia. Hijau, tersendiri dia letaknya. Nah, itulah dia. Tapi melihatnya ya pakai ada alatnya, nak ya. Ada alatnya, namanya spektrometer. Jadi kalau spektrometer itu bisa melihat itu, nak. Nah, mahasiswa udah pernah Bapak lihat itu, nak. Jadi kalau ditembak katanya cahaya itu ditembakkan ke sebuah benda, memang berwarna-warni semua, mejiku hibiniu. Nanti kalian kalau mau kuliah lihatlah di sana, ya. Ada. Nah, itulah materi kita hari ini. Materi kita singkat ya, singkat. Hanya sampai di situ. Selebihnya nanti akan Bapak kirim soal ujian nasional ya, ujian nasional ke classroom kalian ya. Di classroom Bapak kirim nanti. Ini kita jumlahnya yang hadir cuma 21. Yang lainnya nggak jelas kemana ini. Ini nggak jelas kemana ini ya. Oke. Ini oke, ada pertanyaan aku sebelum kita closing? Baby. Nilai-nilai kalian kemarin yang testing apa itu banyak yang 100 ya, bagus ya. Banyak yang 100 Bapak lihat. Yang radiasi ya. Banyak Bapak lihat. Makanya jangan lupa setiap ada soal fisika yang Bapak kirim, jangan lupa nak tetap gunakan trik yang Bapak ajari kemarin. Sediakan laptop di depanmu, handphone untuk searching. Ya, mana tahu Bapak ambil dari internet, ya kan Esther? Iya nak, wajib itu nak ya. Oke. Mau ujian apapun ya, yang penting setiap yang ujian online, kalau bisa laptop di depanmu, handphone di tanganmu. Supaya bisa. Ya baby ya. Si Richard udah ketawa dia. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kalian boleh masuk ke Google Classroom untuk isi absen. Tapi sebelumnya, Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, oke. Buatlah dulu dari Kota Pinang. Mana orang Kota Pinang yang merasa orang Kota Pinang? Buatlah doa penutup, Messi. Halo, Messi. Oh, nggak dengar ya? Messi, Messi. Iya, Pak. Buat dulu doa dari Kota Pinang sana. Doa penutup intinya untuk corona supaya cepat berlalu nak ya. Oke, silakan aku. Halo Messi. Ya, ajak temannya nak. Misi. Intinya Iya, Pak. iya, Macet-macet loh, corona. Pak. Iya, silakan nak ajak temannya. Ajak ngapain, Pak? Ajak untuk berdoa nak, berdoa doa penutup. Oh. Intinya corona cepat berlalu lah. Oke, silakan. Si Robert udah senyum. Oke, silakan aku. Ya, Messi silakan buat doanya. Bah. Dari tadi saya ngomong nggak dengar, Pak. Ya, belum jelas. Oke, silakan buat doanya, ajak temannya nak. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa.
dapat Amin. kami ingat dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nggak jelas. Oke lah, nggak jelas suaranya ya, nggak apa-apa lah. Doa dalam hati saya ya. Oke. Masing-masing, Pak. Iya, Astra. Mana si Aril? Aril, waduh. Aril, oke lah. Arjuna tadi Ya, berarti. masuk. Oke, ini Rafael baru masuk. Oh Tuhan. Oke lah. Baiklah anak Bapak, boleh kalian meninggalkan Zoom, kalian masuk ke Google Classroom, isi absensi nak ya. Dadah, Pak. Ya, oke. Thank you. Ya, semoga Anda sehat semuanya, jangan berkeliaran ya, jaga kesehatanmu ya. Oke. Thank you. Ya, terima kasih ya. Oke, dah. Terima kasih, Dadah, Pak. Pak. Ya, oke.